Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaswan Hermawan, saya dari SMK Negeri 1 Padaherang. Saat ini saya mengajar di kelas 12 UPWP. Saat ini saya membawa PPL Aksi 2. Yang pertama tentang teori usaha perjalanan wisata. Kita akan menyaksikan bagaimana pembelajaran selama 1 jam ke depan dengan siswa-siswi kelas 12 UPWB dengan menerapkan metode pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Baik, silakan KM-nya untuk dipimpin disiapkan terlebih dahulu. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Dede, pertama-tama mungkin sebelum kita memasuki pembelajaran, karena ini merupakan pertemuan awal ya setelah kemarin liburan. Apakah di liburan kemarin ada yang casual? Ada yang casual nggak? Nggak ada. Nggak ada satupun? Kenapa tidak ada yang casual? Nggak ada yang manggil ya? Kira-kira tahu nggak kenapa? Karena Pangandaran ada isu apa tentang Pangandaran kemarin? Isu tsunami ya. Nah, sehingga adanya isu tsunami tersebut sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran ya. Nah, itu mengakibatkan job kita, pekerjaan di pariwisata itu menurun. Jadi kalau di pariwisata mah jangan ada isu-isu yang negatif ya. Jadi harus positif. Terus bagaimana caranya? Ya, jangan katakan ada tsunami gitu kan. Kalau ada info itu kan wisatawan pada lari semua ya. Ya baik ya. Oke, dulu sebelum liburan terakhir kita sudah mempelajari tentang apa ya? Ada yang ingat pelajaran sebelumnya kemarin? Ya? Paket wisata. Oke, siapa yang bicara? Liburan kita pelajari tentang proses pembuatan paket wisata. Prosesnya ya. Jadi bagaimana proses pembuatan paket wisata. Baik, bagaimana apakah hari ini hadir semua? Hadir ya. Nggak ada yang sakit? Saya lihat di kelas 11 tadi di grup WA sudah ada sekitar 3 orang ya yang sakit tidak bisa masuk. Tapi saya lihat kalau di kelas ini alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, saya ingatkan adik-adik, hari ini musim pancaroba ya. Kadang panas, kadang hujan, sehingga kondisi fisik itu harus betul-betul dijaga ya. Pagi-pagi harus sarapan dulu. Ada yang sudah sarapan atau belum sarapan tadi? Belum, semuanya belum. Nah, kalau belum sarapan itu malah bagus, jadi nggak ngantuk. Kadang-kadang kamu sarapan dulu, sok dulu. Jangan lupa nanti sarapannya di jam istirahat ya, jam 9-an ya. Baik. Jadi kita akan mempelajari setelah tadi Fahmi sampaikan bahwa di materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana sih tahapan-tahapan dalam pembuatan paket wisata dan sesuai dengan program progres ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi yang baru, tetapi materi tersebut masih ada kaitannya dengan materi yang dilakukan pada saat sebelum liburan ya. Kalau sebelum liburan kita sudah ditayangkan sedikit-sedikit bagaimana tentang paket-paket wisata, bagaimana cara membuatnya. Nah, hari ini kita akan membuat proyek ya. Jadi proyek yang kita buat itu adalah kita pertama akan menganalisis paket wisata ya, yang kedua kita akan membuat paket wisata, yang ketiga kita akan memasarkan paket wisata. Kira-kira kalau memasarkan paket wisata itu pakai apa saja? Brosur. Yang kedua, Media sosial. media sosial apa diantaranya? Instagram ya, dan lain sebagainya. Nah ya, jadi target kita di dalam pembelajaran kali ini, kalian nanti akan bisa membuat paket wisata
Dari mulai merancang yang sudah ada, kemudian kita membuat, kemudian bagaimana kita memasarkannya sesuai dengan standar perusahaan. Nah ya, jadi kalian akan mempelajari tentang materi-materi tentang seputar bagaimana sih paket wisata tersebut akan bagus. Kalian nanti akan mempresentasikannya ya dalam bentuk PowerPoint. Karena kegiatan ini tidak mungkin selesai dalam 1 hari, maka Bapak di sini sudah merancang bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan ya, atau 4 pertemuan. Sekarang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat ya. Nah jadi untuk minggu pertama ini kita di dalam perancangan paket wisata, pernah melihat paket wisata ya? Pernah ya. Paket wisata yang dilihat itu lokal, nasional, atau internasional? Lokal. Lokalnya berarti lokal Pangandaran saja ya? Baik, ya. Nah hari ini kita juga akan melihat ya. Tetapi sebelum kita melihat sebelum kita membuat ya paket wisata nanti, kita akan menyimak dan menyaksikan terlebih dahulu ya. Bisa dilihat ya. Nah ini ya. Nah pertanyaan yang pertama nih ya. Pernahkah kalian berwisata lebih dari 1 hari dengan rombongan teman atau keluarga? Pernah tuh? Lebih dari 1 hari? Pernah? Cung yang pernah? 1, 2, tinggi yang tinggi, yang pernah? Oke, yang tidak pernah? Saya tanya Sri, pernah atau tidak pernah? Nah, silakan Sri. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Di sana kami melakukan kunjungan industri selama 3 hari 2 malam. Melakukan kunjungan ke beberapa industri, beberapa destinasi. Ya. Yang pertama melakukan kunjungan ke bandara, ke Malioboro. Nah, bandara ke Malioboro ya. Yang jelas lebih dari 21 tempat ya. Yang lebih ya. Di sana nginep nggak? Nginep. Nginep. Baik, ya tepuk tangan buat Sri dulu ya. Silakan, siapa yang pernah berwisata 1 hari? Saya. Nah ya, silakan berdiri. Wisata kemana? Pak izin jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya akan menjawab pertanyaan saya pernah berwisata ke Pangandaran bersama keluarga besar saya. Nah, baik, kita lihat di berikutnya. Coba diperhatikan ini ya. Brosur paket wisata ya, coba diperhatikan. Di dalam brosur tersebut apa saja yang ditampilkan? Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Di dalam brosur itu terdapat nama travel, judul travel, fasilitas travel, harga, konten brosur, sosial media, dan juga foto destinasi. Oke, ya, jadi sudah lengkap sekali ya. Nah kemudian jangan dulu duduk. Nah ini adalah yang kedua ya. Dilihat ya, apakah komponennya sama atau tidak? Komponen dari brosur yang sama seperti yang sebelumnya. Adakah perbedaannya di sini? Ada Nah, apa perbedaannya? perbedaannya di dalam brosur itu tercantum alamat dari kantor brand. Kalau yang tadi Dari nggak ada. nggak ada. Oh, apa sih pentingnya alamat di dalam sebuah brosur? Calon pembeli dapat mengunjungi kantor brand. Oke, tepuk tangan buat Mami ya. Oke. Ya, bisa ketok atau gimana, ya. Nah betul ya yang disampaikan Pak Mi bahwa di dalam brosur, bayangkan kalau misalkan sebuah brosur tidak ada alamatnya, apa yang terjadi?
bingung kan, kita mau pesen ini pesen kemana gitu kan. Nah otomatis komponen-komponen, apalagi misalkan dalam brosur nggak ada fotonya, bagus nggak? Nggak ada juga. Dalam brosur nggak ada harganya, bagus nggak? Nggak. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat tampilan ya. Di sini ada video. Nah, silahkan nanti kamu simak terlebih dahulu videonya. Video ini nggak jauh-jauh. Ini adalah video tentang paket wisata, ya destinasi wisata. Nah, jadi kalian silahkan simak. Sebuah desa yang berjarak sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Hari ini kita akan mengunjungi desa wisata Karangrejo dan menikmati paket wisatanya. Dalam paket wisata ini, kita akan diajak berkeliling mengunjungi destinasi wisata serta mobil industri yang ada di desa Karangrejo. Dengan menggunakan mobil VW dan sepeda ondel, kita bisa menikmati suasana pedesaan yang masih asri. Kunjungan pertama kita yaitu di Home Industry Bubuk Kopi. Diawali dengan mengambil air mineral dari pohon kelapa, lalu dimasak di atas sumur hingga berbentuk karamel. Kemudian dicetak menggunakan batok kelapa. Ada cara unik untuk menikmati potongan gula Jawa ini, dengan meminum teh tawar terlebih dahulu, kemudian menggigit potongan gula Jawanya. Namanya berbagai macam destinasi wisata. Di Desa Karangrejo juga terdapat kegiatan membajak sawah yang menjadi daya tarik wisata dengan mengangkat kearifan lokal. Kegiatan tersebut termasuk dalam program Kemenparekraf BCOC atau Borobudur Pride of Civilization yang bernama WALCI. Tari ini merupakan gabungan dari kesenian yang ada di Desa Karangrejo, seperti kuda lumping, topeng ireng, ubrosiswo, rebana, tari Jawa klasik, dan juga karawitan. Tari Karangrejo Berkah ini dimiliki oleh sanggar seni Ahmad Danong dan sering ditampilkan untuk menyambut tamu undangan atau membuka suatu acara. Selain berbagai macam destinasi wisata dan kegiatan di dalamnya, Desa Karangrejo juga memiliki akomodasi berupa homestay warga yang berjumlah kurang lebih 50 unit dan tersebar di setiap dusunnya. Adanya fasilitas yang memadai, harga terjangkau, dan pemilik homestay yang begitu ramah menjadikan homestay sebagai akomodasi pilihan bagi wisatawan yang berkunjung di Desa Karangrejo.
yang ada di Desa Karangrejo ini merupakan bentuk keberhasilan pengelolaan dan pengembangan kerjasama antar masyarakat desa. Padahal dahulu Desa Karangrejo termasuk desa yang tertinggal dan tidak diperhitungkan. Namun karena adanya kesadaran masyarakat akan besarnya potensi, terutama wisata alam, membuat desa ini menjadi salah satu desa yang telah bersertifikasi desa wisata berkelanjutan. Ayo berwisata ke Karangrejo. Baik ya, cek 1 2. Sudah dilihat? Sudah? Cung yang belum menyimak, sudah menyimak semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah menyimak ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, kira-kira ada nggak kesamaan antara video yang ditampilkan dengan brosur tadi yang ditampilkan? Ada nggak kesamaannya? Ada? Ya, ada yang bisa menjelaskan apa persamaannya, perbedaannya? Terima kasih Bapak atas waktunya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya. Dari video yang saya saksikan barusan terdapat kesamaan dari brosur yang Bapak tampilkan. Seperti terdapat destinasi dari paket wisata dan juga fasilitas dari. Kalau dari dua media tersebut antara brosur dan video, mana kira-kira yang lebih menarik? Bapak. Ya, Menurut saya lebih menarik ke video. video. Ya. Jadi artinya dua brosur dan video ini merupakan media berarti ya, media untuk mempromosikan destinasi wisata. Jadi destinasi wisata setelah dibuat, ya kita promosinya bisa dengan brosur atau video, ya kan? Itu kalau yang ready made tour mungkin ya. Nah, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat tepuk tangannya yang benar. Tepuk tangan dulu. Itu kan ada dua komponennya. Satu berupa brosur, yang kedua berupa video. Kira-kira kalau kita membuat brosur, keterampilan apa saja yang harus kita miliki? Aplikasinya apa yang kita gunakan? Canva ya, sudah bisa ya? Sudah bisa Canva. Nah, kemudian kalau video? Premiere Pro, kemudian apa lagi? Capcut, apa lagi? KineMaster. Oke, tapi sudah bisa aplikasi itu ya? Pernah kita buat ya. Nah, artinya Dedek, kita akan membuat dua jenis promosi produk tersebut. Ya, yang pertama kita akan membuat brosur, yang kedua kita akan membuat video tentunya. Ya. Jadi nanti untuk brosur yang kita buat itu, kamu boleh yang brosur one day atau brosur multi day, gitu ya. Dan untuk video, durasi pembuatan videonya adalah berapa menit? Pasnya 10 menit ya. 10 menit bisa kalau 10 menit. Nah, barusan yang ditampilkan di dalam video kan mulai dari awal sampai akhir kan, dari mulai tamu datang, aktivitas sampai selesai, sampai dadah-dadah. Artinya kamu juga akan membuat videonya sehingga itu ya. Jadi brosurnya seperti apa? Kira-kira kita langsung membuat brosur atau langsung membuat video kalau untuk mengerjakannya? Langsung brosur. Harus menyusun paket. Apa yang kita buat dulu? Kita bikin dulu tour programnya, ya kan? Yang kedua, dotnya, distribution of time-nya. Yang ketiga, tour itinerary-nya. Yang keempat, tour costing-nya. Ya, baru yang kelima adalah memasarkan, bisa by letter, surat, bisa presentasi, PowerPoint, brosur ataupun
video. Tetapi dalam proyek kali ini yang kita buat adalah dalam bentuk video dan brosur. Ya, nah pokoknya hari ini kita akan analisis. Ya, kita akan bikin tour programnya. Tour program selesai mau hari ini? Harus selesai hari ini. Ya, bisa waktu. Minggu besok kita membuat tour itinerary hosting, ya kan? Karena tidak mungkin selesai hari semua. Nah, diharapkan besok selesai. Minggu ketiga kita membuat brosur dan video, dan minggu keempat kita presentasi dari brosur dan video. Kemudian nanti hasil dari pekerjaan kamu diupload di YouTube biasa. Untuk memudahkan proses kalian mempelajari, nah di sini sudah ada namanya lembar kerja, ya. Ini untuk mempermudah pembuatan tour program. Ya, silakan dibagikan. Nah, ini tadi sesuai dengan kelompok yang sudah disepakati ya. Kita akan mengerjakan tersebut berdasarkan kelompok-kelompok. Satu kelompoknya adalah 2 orang. Ya, satu kelompok 1. Silakan dibagikan. Ya. Kamu disalin itu di dalam komputer. Ya, kalau sudah bikin formatnya, silakan bikin formatnya di dalam komputer. Ya. Nah, ya, jadi sudah disepakati ya bahwa kita ada durasinya pokoknya minimal 5 menit, maksimal 15 menit, ya rata-rata 10 menit ya. Kemudian produk yang tersebut memang produk yang bisa dijabarkan, dan produk yang belum ada, produknya jangan yang sulit-sulit, jangan bikin produk paket Pangandaran, jangan. Paket mana? Kurang, nanti pakai nih. Atau pakai print di dia. Print ya LKPD lembar hiji, ya. Nah, jadi di dalam pembuatan brosurnya itu paketnya, paket wisatanya, kamu pilih paket wisata yang baru. Contoh, tadi saya sampaikan bahwa ada paket wisata SMK 1 Padang. Dibikin seperti video tadi kan, oh pertama kesini dulu. Atau kamu ada di desa kamu, nah, diskusi aja berdua nanti seperti apa proses diskusinya, ya. Nah, sehingga kalian bisa menyelesaikan program itu. Untuk selanjutnya silakan mungkin tiap kelompok kalian buka internet ya, silakan dicari tahu contohnya seperti apa. Kerjakan itu di dalam komputer. Silakan. Pakai aplikasinya Office-nya Word. Ya. Belum ada, bagikan enggak? Yes. Yang belum kebagian mana saja? Nah, itu saja. Nah. Itu pakai formatnya kolom semua sebetulnya. Kalau ya. Nah, ini udah bagus. Langsung ke settingan. Oke. Nih, 2 cepat ini. Cepat 3. Video.
Loading harusnya gini. Baik ya. Jadi silahkan setelah formatnya beres, kamu silahkan isi. Ya, diisi. Yang pertama boleh kamu isikan di sana sambil diskusi ya. Oke, selesai. Good. Nah ini selesai. Nah itu milih nanti. Dicetak nanti. Lebih betul, telur atau apa itu cetak. Ya, good. Baik. Untuk selanjutnya, silahkan sambil di save, takutnya mati lampu. Ya, save di dalam bikin folder di sana. Foldernya adalah nama kamu berdua. Ya, nama berdua satu foldernya, filenya. Disorot hasilnya lah sebagian itu ya. Sudah selesai. Baru saya tahu 19 itu baru situ. Saya. Nah, kalau template-nya itu gampang, yang jelas di bagaimana mengisinya. Nah, pertama misalkan nama perusahaan adalah perusahaan kalian. Ya. Nama pimpinan adalah pimpinannya siapa? Boleh memilih dari nama salah satu dari kalian siapa? Nama tour planner. Nah, jadi satu sebagai pimpinan, satu sebagai tour planner. Nama paket wisatanya apa? Misalkan wisata tour and travel. Paket misalkan wisata tour. Jalan 2 hari 1 malam. Silakan. Kalian untuk mempermudah, silakan bisa searching di internet. Ya. Gitu langsung jadi isi ya. Siapa menurut saya lokal atau sekarang lokal, gen lokal itu kan nanti berhubungan dengan menu postingnya kan. Pertama kemana kamu cantumkan di sini di atraksi wisata, nama objeknya apa. Kamu paparkan di sana mau ngapain dan berapa lama, ya? Kenapa kamu pilih itu? Itu nanti akan dipertanyakan. Di situ ada alamat lokasi, silakan kamu tentukan. Kalau SMA 1 Padaherang, ya lokasinya Jalan Raya Padaherang kilometer 1. Kalau yang memilih 2 hari 3 malam, lebih dari 1 hari, itu pasti ada akomodasi ya. Makannya berapa kali kamu cantumkan di sana, ya. Kalau one day itu kan bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa pagi sama siang, bisa siang saja, gitu. Jumlah peserta silakan estimasikan berapa jumlah peserta yang akan kamu handle minimal. Misalkan apakah 30 kali 50, ya. Kemudian ready-made tour atau tailor silakan di checklist. Ya. Sepertinya kalau checklist ini semuanya di ready-made. Pengertiannya apa ready-made? Harus tahu pengertiannya, karena nanti akan ditanyakan pengertiannya justru. Kamu memilih ready-made itu apa? Nah, tetapi sebelum di save, saya ingin mendengarkan satu perwakilan dulu. Ya, sudah sejauh mana? Yang atasnya sudah diisi ya? Silakan untuk disampaikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil paket yang telah saya buat. Di antaranya ada nama perusahaan yang bernama Tantik Tour and Travel. Nama pimpinan Tika Rahmawati, nama tour planner Intan Purnama,
Nama paket wisata One Day Tour Desa Bojongsari, alamat lokasi di Desa Bojongsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Transportasi yang kita gunakan menggunakan mobil pick up, makan 2 kali, akomodasi tidak ada karena kita menggunakan One Day Tour. Jumlah peserta 20 orang, pemandu wisata dari guide lokal, jenis paket wisatanya One Day Tour. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan yang sudah ya. Yang belum ya, karena waktunya sudah habis ini ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, silahkan kalian isi data-data sesuai yang ada diminta di layar, yang sudah kamu buat juga di lembar kerja tersebut. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ya masalah penyelesaian tour program, dan di pertemuan nanti kita akan langsung menggarap ke tour planning dan costing. Nah ya, sehingga di rumah kalian nanti mulai mencari-cari lagi bagaimana sih tour planning, bagaimana tour costing, karena itu akan disampaikan di materi yang selanjutnya gitu ya. Jadi sudah bagus ya, sudah terisi semuanya ya. Itu yang kamu buat itu ready made atau tailor made? Ready made tour ya. Jadi ready made tour langsung dibuat, diiklankan kepada umum ya. Baik. Kalau tadi udah one day ya milihnya ya. One day karena tidak ada penginapannya. Yang lainnya ya tolong perhatikan bagaimana teknik pembuatannya. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu yang bisa disampaikan ya. Nah, sebelum ditutup, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang proyek kita? Cukup ya? Baik, kalau cukup dan tidak ada, sampai bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya ya. Jangan lupa nanti saya akan kirimkan, Bapak kirimkan di link berupa refleksi ya. Refleksi pembelajaran hari ini akan disampaikan melalui grup WA saja ya, karena memang posisinya sekarang jamnya sudah habis. Itu saja, silakan KM-nya untuk disiapkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berganti.